Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Johan Budiman. Kali ini Bapak ingin menjelaskan untuk mata kuliah kewirausahaan konstruksi, dimana dalam hal ini Bapak ingin menyampaikan dan menjelaskan sedikit antara kewirausahaan konstruksi dan berhubungan dengan manajemennya, dimana kewirausahaan konstruksi itu adalah pekerjaan yang berhubungan dengan konstruksi, misalnya seperti proyek-proyek gedung, proyek-proyek jalan, proyek-proyek yang berhubungan dengan jasa konstruksi, di mana dalam sebuah proyek atau sebuah kewirausahaan yang bersinggungan dengan konstruksi, kalian harus paham bahwa ada unsur-unsur proyek yang ada di dalamnya dan harus dipahami, di mana dalam sebuah proyek konstruksi itu ada yang namanya owner, pemilik, lalu ada konsultan. Konsultan ini nanti ada dua yang harus perlu dipahami, bahwa konsultan itu ada konsultan perencana dan ada konsultan pengawas. Itu biasanya yang sering dilakukan di lapangan atau di proyek-proyek. Lalu kemudian ada juga namanya kontraktor, di mana kontraktor inilah nanti yang akan melaksanakan sebuah proyek. Jadi kewirausahaan pekerjaan proyek konstruksi itu tidak seperti kewirausahaan yang lain, seperti misalnya kita berbisnis atau berwirausaha. Saya gambarkan membuat roti misalnya. Berbisnis roti atau jualan roti itu tidak melalui banyak unsur-unsur atau tidak banyak melibatkan pihak-pihak lain. Jadi roti itu dibuat, selesai, dijual di pasaran, hanya itu. Tapi di sini wirausaha konstruksi ini, coba kalian harus bisa paham dan mengerti bahwa nantinya pekerjaan proyek konstruksi itu akan melibatkan pertama pemilik proyek atau owner, ya, atau pemilik bangunan. Nanti di bawah akan Bapak jelaskan satu persatu. Lalu ada konsultan, di mana konsultan ini juga ada konsultan mekanik, manajemen konstruksi, lalu ada juga konsultan pengawas atau konsultan perencana, dan konsultan spesialis. Maksudnya kalau spesialis itu dia akan khusus dan dia expert di dalam bidangnya. Misalnya ada konsultan yang mengawasi atau membuat perencanaan di bidang misalnya pengeboran minyak dan lain-lain. Nah, di dalam jasa konstruksi ini, konsultan itu biasanya hanya kalaupun lapangan dan situasi kondisi masih nol, itu biasanya juga melibatkan konsultan
studi atau kelayakan gitu ya, kelayakan. Jadi dari mulai awal, misalnya membuat sebuah perumahan atau contohnya misalnya akan membuat perumahan di pinggir pantai misalnya atau di tengah laut misalnya, itu mereka perlu untuk melaksanakan konsultan tersebut agar bagaimana nanti lokasi sekelilingnya itu mengganggu atau tidak. Nah, yang biasa dilakukan di pelaksanaan di lapangan seperti misalnya ada pekerjaan sebuah bangunan dari Pemda misalnya, biasanya hanya cukup konsultan itu dari konsultan perencana. Nah, lalu keterlibatan dari pekerjaan proyek konstruksi ini juga melibatkan yang namanya kontraktor. Kontraktor itu biasanya ada main itu main kontraktor, subkontraktor, dia mengesub dari main kontraktor. Lalu ada yang namanya pemasok bahan atau yang mengirim barang-barang dan lain-lain. Lalu ada juga lembaga yang terlibat, yang tadi Bapak sampaikan bahwa ada pekerjaan yang berhubungan dengan Pemda misalnya, atau pemerintah daerah setempat, atau bahkan proyek negara. Dan ini bisa ada keterlibatan antara lembaga internal, lembaga perizinan, dan lembaga keuangan. Dan lembaga-lembaga ini tentunya akan menopang dan mensupport dari rencana pekerjaan konstruksi tersebut. Nah, selain itu, masyarakat di sekelilingnya itu pun harus terlibat, karena bagaimanapun juga ketika sebelum ada proyek dan ada nanti proyek dilaksanakan, yang pasti nanti akan terjadi suatu perbedaan antara belum dan sesudah. Jadi biasanya kita kondusifkan dulu antara masyarakat setempat dan misalnya nanti kira-kira terkena dampak dan atau tidak, seperti itu. Lalu yang paling tidak kalah pentingnya bahwa di proyek tersebut harus ada yang namanya tenaga kerja SDM ya, ada mandor, ada tukang, ada kenek dan lain-lain. Nah, itulah suatu rangkaian di mana kewirausahaan konstruksi itu memang harus berjalan sesuai dengan siklus proyek itu. Jadi yang pernah saya sampaikan tadi ada tahapan studi kelayakan kalau memang diperlukan, lalu tahap perencanaan teknisi desainnya atau perencanaan awalnya, tahap pengadaan pelelangan, kalau biasanya pelelangan ini bisa berlaku oleh proyek-proyek negara atau Pemda setempat. Lalu sedikit saya akan jelaskan ke teman-teman sekalian bahwa tadi saya menyinggung akan menjelaskan apa itu owner gitu ya. Owner itu adalah pemilik sebuah proyeknya, di mana atau yang disebut dengan pengguna jasa itu pemilik bangunan atau konstruksi, owner atau bohir namanya, istilah dalam dunia konstruksi. Nah, perannya di sini owner itu wajib membiayai proyek konstruksi, lalu menetapkan keputusan
berkaitan dengan pekerjaan proyek konstruksi. Dan owner itu memberi tugas, maksudnya memberi tugas yang mengeluarkan SPK, di mana SPK ini akan secara hukum akan menguatkan untuk kontraktor secara hukum. Yang dimaksud adalah mewakili pemilik bangunan konstruksi yang pekerjaan atau yang punya konstruksi ya, gitu, seperti itu. Lalu ada juga biasanya owner itu juga disebut pengembang. Pengembang itu adalah pengembang atau disebut juga biasanya developer. Developer ini adalah owner yang membuka suatu lahan untuk perumahan atau membuka suatu kota kecil misalnya. Kalau di Tangerang itu misalnya pengembang itu seperti ada perumahan yang besar, misalnya di Motherland atau Swan City atau Royal dan lain-lain. Nah, itulah yang disebut pengembang. Jadi pemilik owner ini juga ada beragam, tapi intinya pemilik ini adalah orang atau suatu badan yang punya atau yang memiliki dari proyek konstruksi tersebut, gitu ya. Lalu ada konsultan. Konsultan ini adalah engineer ya, kalau disebut dia itu ahli dalam bidangnya. Nah, konsultan perencana ini dia tugasnya merancang, menyediakan layanan jasa, perencanaan teknisnya, desainnya, dan perancangannya. Lalu ada konsultan spesialis tadi yang Bapak di depan sampaikan, itu adalah menyediakan layanan jasa khusus ya, khusus. Misalnya menyediakan tanahnya, konsultan arsitekturnya, mekanikal dan elektrikalnya. Nah, lalu ada konsultan manajemen, biasa disebut konsultan MK, manajemen konstruksi ya. Nah, peran dari konsultan konstruksi ini adalah membantu pemilik sebagai penasihat untuk mengelola suatu proyek konstruksi tersebut. Jadi tugasnya adalah untuk perencanaan teknis, untuk studi kelayakan, desain, dan tahap pelaksanaan konstruksi. Jadi MK ini manajemennya tadi untuk pekerjaan kewirausahaan di bidang teknik atau di bidang konstruksi itu memang sangat erat hubungannya dengan MK. Nah, lalu ada konsultan studi kelayakan. Konsultan studi kelayakan ini menyediakan layanan jasa studi untuk kelayakan. Misalnya tanahnya di situ harus dicek, disondir, soil test dan lain-lain, lalu membuat suatu laporan DED, KAK dan lain-lain. Lalu ada lagi konsultan pengawas. Nah, ini tadi yang Bapak sampaikan, ada konsultan perencana dan konsultan pengawas. Konsultan pengawas ini tugasnya dia menyediakan layanan jasa mengawasi, supervisi saat melaksanakan konstruksi yang sudah didesain oleh konsultan perencana.
Jadi biasanya konsultan pengawas ini mengawasi sesuai dengan RAB, rencana anggaran biaya, dan juga disesuaikan dengan gambar lapangan. Terkadang di lapangan itu ada perselisihan antara rencana anggaran biaya dengan gambar, itu kadang-kadang ada perbedaan. Nah, disitulah konsultan pengawas ini bisa memberi masukan antara owner dan kontraktor. Apakah sebelumnya ada memang persetujuan atau SPK dan lain-lain, lebih mementingkan gambarkah atau yang sudah tertera di RAB? Nah, biasanya jalan keluarnya adalah dari terakhir project itu pasti ada yang namanya CCO. Maksudnya CCO itu ada pekerjaan tambah dan pekerjaan kurang. Jadi nanti dari ditinjau lagi dari RAB yang sudah pihak kontraktor mengajukan, seperti itu ya, mengajukan. Nah, sedangkan kontraktor sendiri, ya ini bagi teman-teman, anak-anakku, sebaiknya memang kalian itu adalah sudah menempuh suatu bidang kuliahnya sesuai dengan apa yang diinginkan berhubungan dengan kontraktor, yaitu adalah teknik sipil ya. Teknik sipil itu gak jauh dari pekerjaan antara kontraktor, bisa juga konsultan, dan nantinya insya Allah kalau kalian berkembang dan punya dana sendiri bisa menjadi owner. Kira-kira seperti itu. Jadi kontraktor itu juga ada beberapa bagian ya. Kontraktor utama ya, kontraktor utama itu yang disebut main con. Nah, biasanya di dalam skup pekerjaan yang besar, misalnya membangun sebuah mall, gedung atau rumah sakit, itu banyak terdiri dari subkon. Nah, subkon ini biasanya punya juga yang spesialis ya. Misalnya subkon ini khusus mengerjakan plafon, misalnya khusus mengerjakan kusen, khusus mengerjakan plumbing, khusus mengerjakan seperti lift itu apa ya, ME ya, ME, mechanical electrical. Nah, ada juga pemasok. Nah, pemasok ini adalah satu rangkaian juga, di mana dalam kontraktor itu pasti akan membutuhkan suatu bahan atau material dan juga peralatan seperti itu. Jadi si pemasok ini atau seperti subkon ya, hampir seperti subkon, hanya saja subkon ini dia mengerjakan langsung pekerjaan itu dengan cara dia membeli material sendiri. Nah, sedangkan pemasok bahan ini dia hanya memasok bahan-bahan yang diperlukan, bisa juga langsung didatangkan dari kontraktor utama atau dari subkontraktor. Misalnya perlu bahan ready mix atau beton yang jadi gitu ya, atau perlu pengiriman bajanya, besinya. Nah, dan biasanya
proyek besar pun itu ada juga ada penyewaan yang namanya kren atau dump truck. Nah, seperti itu kira-kira untuk masalah supplier gitu ya, supplier atau pemasok. Lanjut, kira-kira apa yang dimaksud dengan pemilik proyek tadi itu adalah mempunyai unsur tugas dan kewajiban. Adapun tugas dan kewajiban diantara itu yang si pemilik atau owner tadi ya, itu perorangan atau berupa badan yang memiliki proyek dan memberikan pekerjaan kepada si kontraktor. Pengguna jasa dapat berupa juga perorangan tadi ya, perorangan atau instansi pemerintah maupun swasta. Nah, hak dan kewajiban pengguna jasa merujuk menyedia jasa atau disebut dengan konsultan dan kontraktor ini diantara misalnya meminta laporan secara periodik, memberikan fasilitas baik berupa sarana dan prasarana ya, lalu menyediakan lahan, kemudian menyediakan dana. Nah, disinilah biasanya faktor paling penting dan utama yang namanya owner itu harus siap untuk menyedia dana. Dan kalaupun itu dari Pemda, maka biasanya dana-dana ini bersumber dari APBD atau APBN gitu ya, kira-kira seperti itu. Saya juga akan memberikan sedikit penjelasan mengenai tadi wewenang pemberi tugas tadi ya. Hasil lelang yang sudah tertulis tadi masing-masing juga harus kontraktor sampaikan ke si owner gitu ya. Nah, lalu menginjak tentang kewajiban konsultan, di mana konsultan ini tadi baik itu konsultan perencana berdasarkan spesialisasinya ataupun perencana dan pengawas ya. Tadi sudah saya sampaikan untuk peran dan tugasnya konsultan tadi ya. Nah, ini hanya mengingatkan lagi bahwa konsultan tuh tugasnya seperti itu. Adapun hak dan kewajiban kontraktor ini mungkin perlu dimengerti karena kebanyakan kita masih sebagai kontraktor, nah, gitu ya. Kita ini baru masih untuk sebagai kontraktor dan biasanya pun kita ini masih menjadi subkon, gitu ya. Nah, sedikit hak dan kewajiban kontraktor itu adalah melaksanakan pekerjaan sesuai gambar rencana, gitu ya. Lalu hak dan kewajibannya itu membuat gambar pelaksanaan dari apa yang misalnya tidak sama dengan gambar perencanaan. Misalnya ada perubahan gambar atau biasa disebut dengan soft drawing, biasanya seperti itu. Gitu ya. Lalu yang jelas menyediakan alat-alat baik itu alat-alat untuk bekerja, alat-alat untuk keselamatan, dan menyediakan juga untuk tenaga kerjanya. Ini juga perlu membuat sebuah laporan juga. Laporan itu berkala, bisa laporan harian, mingguan, dan bulanan. Dan menyerahkan seluruh atau sebagian pekerjaan yang telah diselesaikan. Jadi ketika opnam lapangan istilahnya ya,
kita sistemnya misalnya suatu pekerjaan itu ada DP, di mana DP dalam suatu pekerjaan setelah tanda tangan SPK misalnya ada DP 20%. Lalu sistemnya ke belakang itu adalah opnam lapangan. Maksudnya begini, opnam lapangan itu dia harus kalau akan meminta lagi atau menagihkan lagi harus sesuai dengan opname yang ada di lapangan. Biasanya kalau ada DP 20%, biasanya pekerjaan selanjutnya dia itu harus misalnya 40%. Di mana dalam 40% atau 40% lebih lah ya, itu dia hanya bisa juga menagihkan di 20%-nya, karena tadi kan 20% kan udah di DP. Jadi dia kalau di total keuangan dan opnam lapangan harus sinkron. Artinya kalau yang dibayarkan 40%, ya pekerjaannya harus lebih dari 40%. Nah, kira-kira seperti itu alur sebuah kewirausahaan konstruksi, dan ini pastinya akan melibatkan sebuah manajemen. Dan manajemen ini Bapak berharap kalian memang benar-benar bisa mempelajari secara intens dan secara pemahaman secara bagus, karena memang nantinya kalian itu ketika sudah lulus atau bahkan sekarang belum lulus pun, ketika kamu memerankan sebuah proyek, pasti nanti akan mengalami hal-hal yang seperti yang tadi Bapak sampaikan. Gitu ya kira-kira. Mudah-mudahan kalian bisa sedikit paham. Kalaupun nanti ada yang perlu dipertanyakan, silahkan, Bapak akan siap untuk menjawabnya. Bisa lewat apapun nanti ya, Bapak bisa bantu kalian. Ya, saya rasa Bapak cukupkan dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan kalian semua sehat. Mudah-mudahan ke depan kamu juga sukses. Semoga kalian juga akan bisa membahagiakan orang tua. Kira-kira itu yang bisa Bapak sampaikan ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.